Bab 3231. Persiapan untuk apa yang akan datang selanjutnya. Apakah kamu sudah tahu tentang ini? Tanya Liang Ruoxu. Aku juga mendengarnya dari orang lain, jawab Tao Cheng. Levelku saat itu belum cukup tinggi, aku tidak bisa masuk ke lingkaranmu. Aku tidak menyangka sekarang, melalui cara ini, kita bisa berbaur bersama. Oh, itu semua sudah masa lalu, kata Liang Ruoxu sambil tersenyum. Sekarang, bahkan jika kau memberiku sedikit keberanian, aku tidak akan berani menggunakan Maotai milik tetua Lu sebagai sasaran. Lihatlah, betapa rendah hatinya, kata Liu Hong sambil tertawa terbahak-bahak. Liang Ruoxu kembali, dan percakapan di antara mereka beralih ke obrolan ringan dan urusan bisnis biasa. Mereka makan siang sederhana, setelah itu Liu Hong dan Tao Cheng pergi. Saat Liang Ruoxu sedang membereskan, Lin Yi melirik kondisi Luoqi. Situasinya cukup menjanjikan. Lin Yi memperkirakan bahwa sekitar 2 hari lagi, dia akan bangun. Pulanglah malam ini, tidak perlu tinggal di sini bersamaku, kata Lin Yi sambil menatap Liang Ruoxu. Aku sudah berada di sini selama berhari-hari, beberapa hari lagi tidak akan merugikan, kata Liang Ruoxu. Pada dasarnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Berperilaku baiklah dan pulanglah untuk beristirahat, kata Lin Yi. Para dokter di sini tidak sehebat saya, jika terjadi sesuatu, saya akan mengawasinya sendiri. Baiklah, kita akan membicarakannya nanti malam. Siang itu, Lin Yi tidur siang lagi. Ketika bangun, sudah lewat pukul 4. Apa semua ini? Setelah bangun tidur, Lin Yi menemukan banyak produk nutrisi baru, buah-buahan, dan bunga di bangsal tersebut. Dari mana semua ini berasal? Sebagian dari teman-teman ibuku, sebagian lagi dari teman-teman ayahku, dan sebagian lagi dari teman-teman sutradara Lin, canda Liang Ruoxu. Lin Yi terkekeh pelan. Orang-orang ini terlalu berpengetahuan. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya secepat ini? Mereka yang bisa masuk ke lingkaran kami berpikir lebih cepat daripada siapapun. Dengan kesempatan sebesar ini, tentu saja, mereka akan menjadi yang pertama datang, kata Liang Ruoxu. Dan mereka membawa hadiah. Dari sudut pandang tertentu, itu berarti kita sekarang berhutang budi kepada mereka. Situasi ini konyol, saya tidak hanya terluka, tetapi saya juga berhutang budi. Jangan khawatir, orang tuaku akan membalas budi ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yi menyeringai. Bantu aku berdiri untuk berjalan-jalan. Bisakah kamu berjalan? Perlu melarutkan beberapa gumpalan darah di perut, berjalan kaki dapat membantu. Aku akan mendukungmu. Liang Ruoxu membantu Lin Yi berdiri, sambil membawa kantung darah untuk membersihkan gumpalan darah di perut, dan mereka perlahan berjalan keluar dari ruangan. Wah, kamu sudah bangun sepagi ini. Melihat Lin Yi berdiri, direktur yang sedang memeriksa kamar-kamar di koridor terkejut dan segera berlari menghampirinya. Saya pulih lebih cepat dari biasanya, bukan masalah besar. Kalau begitu, hati-hati, kata dokter, luka sayatannya belum sembuh. Setelah mengantar dokter pergi, keduanya berjalan santai menyusuri koridor. Para perawat muda di ruang perawat tak kuasa menahan diri untuk melirik Lin Yi. Jika Liang Ruoxu tidak berada di sisinya, tatapan mereka mungkin akan semakin tak terkendali. Saat itu, kepala perawat datang dan melihat Lin Yi juga. Wah, kamu bangun secepat ini. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Jika sayatannya tertarik, dia perlu dijahit lagi. Direktur Ma baru saja menemuinya dan tidak menyuruhnya pulang, jadi kami jelas tidak bisa menyuruhnya pulang juga. Karena Direktur Ma tidak ikut campur, kami pun tidak perlu ikut campur. Kak Zhou, aku ingat hari dia datang, bahkan Direktur pun khawatir. Siapa dia sebenarnya? Lihat siapa lagi yang ada di lantai ini, dan Anda akan tahu identitasnya. Tapi dia terlihat sangat muda. Bukankah itu justru menunjukkan betapa hebatnya dia? Dengan penjelasan dari kepala perawat tersebut, para perawat muda pun menganggapnya masuk akal. Setelah berjalan-jalan sebentar lagi, mereka bertemu dengan Tao Cheng. Lin Yi memanggilnya, ingin agar Liang Ruoxu pulang dan beristirahat. Di rumah juga ada anak-anak, selalu tinggal di sini bukanlah solusi. Melihat Tao Cheng tiba, Liang Ruoxu tidak berlama-lama. Dia bukanlah orang yang suka berpura-pura, dan karena Lin Yi baik-baik saja dan dirinya sendiri adalah seorang dokter, tinggal di sana tidak banyak gunanya. Dia berencana pulang, mandi, dan kembali keesokan harinya. Setelah mengirim Liang Ruoxu, Lin Yi dan Tao Cheng kembali ke bangsal. Baru saja, brigade tersebut menghubungi sebuah tim, mereka telah mencapai perbatasan, dan jika semuanya berjalan lancar, mereka seharusnya tiba kembali di kota Jing sekitar subuh. Tidak ada yang terluka, kan? Saya dengar mereka mengalami sedikit luka gores, tapi tidak serius. Setelah mendengar hal ini dari Tao Cheng, Lin Yi merasa lega. Ngomong-ngomong, apakah ada perkembangan di pihak Blood Bowl Club? Saya dengar kantor pusat mengirim seseorang, tapi tidak jelas siapa, kata Tao Cheng.
Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya Bartonase itu akan ditinggalkan, dan mereka akan mencari basis baru. Bagaimana situasi organisasi luar negeri lainnya saat ini? Kabar tentang kematian Treliso telah menyebar, kata Tao Cheng. Berkat tembakan terakhirmu, sekarang mereka percaya bahwa serangan mendadak yang berhasil menewaskan Treliso sepenuhnya adalah ulahmu, dan kekuatanmu yang sebenarnya belum terungkap. Satu-satunya risiko yang tersisa adalah pada kelompok ketiga, kata Lin Yi. Jika klub Blood Bowl mengirim orang ke pulau itu untuk menyerang kelompok ketiga, akan sulit untuk mencegahnya. Bos Liu mempertimbangkan hal itu, kata Tao Cheng. Kami sudah mulai mempersiapkan diri, kami akan bergabung dengan kelompok ketiga di pulau itu dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih, Saudara Cheng. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Tao Cheng mengeluarkan ponselnya, ayo main beberapa ronde, tingkatkan skorku. Tentu saja. Lin Yi mengeluarkan ponselnya, siap bermain game dengan Tao Cheng. Terkait cederanya, Lin Yi jelas merasakan peningkatan dibandingkan sebelumnya pada hari itu. Berkat modifikasi tubuh yang dilakukan sistem tersebut, jika tidak, dia tidak akan merasa sebaik ini. Tepat ketika mereka hendak bekerja sama untuk maju, pintu bangsal terbuka, diikuti oleh suara sepatu hak tinggi. Kalian berdua tidak bisa duduk diam bahkan untuk sesaat. Setelah mendengar suara itu, keduanya mendongak. Mereka terkejut ketika melihat orang yang masuk adalah Ning Che. Hah? Kenapa kau kembali? Melihat Ning Che, mereka berdua terkejut. Biasanya, dia seharusnya sedang menjalankan misi di pulau itu. Saya kembali untuk melihat-lihat, saya akan segera pergi. Kalian ngobrol saja, aku nggak akan jadi orang ketiga. Tao Cheng menatap Ning Che dan berkata, meskipun semuanya baik-baik saja sekarang, ingatlah ini adalah rumah sakit, jaga agar tetap tenang. Pergi sana, apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Tao Cheng tertawa saat pergi, meninggalkan Lin Yi dan Ning Che sendirian di bangsal. Apakah kamu datang kembali khusus untuk ini? Bagaimana menurutmu, kata Ning Che. Bagaimana lukanya? Jauh lebih baik, saya akan keluar dari rumah sakit sekitar 3-5 hari lagi, kata Lin Yi. Bagaimana keadaan di pulau itu, apakah ada kemungkinan klub Blood Bowl akan bergerak? Sejauh ini, tidak ada yang aneh. Hal-hal ini kemungkinan bersifat sementara, kita tidak pernah tahu kapan hal itu akan tiba-tiba menimpa kita, kata Lin Yi. Bos Liu berencana mengirim kelompok keempat, mereka akan sampai di pulau itu dalam beberapa hari. Bab 3242. Pikiran yang gelisah. Sejak kau terlibat masalah, aku punya firasat buruk, kata Ning Che. Sebelum kembali, saya meminta semua orang dari grup 3 untuk kembali ke zona aman. Tidak apa-apa untuk tetap berada di zona aman, tetapi mengirim grup 4 ke sana juga akan meningkatkan keamanan Anda, kata Lin Yi. Jika perlu, saya akan mengirim orang-orang dari grup 1. Jangan khawatir, saya cukup pintar untuk tidak mempertaruhkan nyawa saya bersama mereka, kata Ning Che. Jangan khawatirkan aku dulu, bagaimana cederamu? Apakah masih sakit? Tentu saja sakit, lagi pula, aku sudah ditusuk berkali-kali, kata Lin Yi. Tapi itu semua hanya luka ringan, hanya butuh beberapa hari untuk sembuh. Lain kali jika hal seperti ini terjadi, jagalah dirimu. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untuk urusan brigade penjaga ini. Aku sendiri agak terkejut. Awalnya aku tidak berencana membunuh Treliso, tapi dia mengetahuinya, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia salah satu gubernur klub Blood Bowl. Jika dia tidak memiliki wawasan setingkat ini, dia tidak akan selamat. Dia memang sosok yang tangguh, kata Lin Yi. Tapi jika dibandingkan dengan Song Jinmin, dia tidak berada di level yang sama. Jauh dari itu, kata Ning Che. Kemampuan Treliso sebanding dengan Saudari Yu, tetapi Saudari Yu bukanlah tandingan kakak Jiang. Dan bahkan jika Saudari Yu dan kakak Jiang digabungkan, mereka tidak akan mampu menahan 100 gerakan di hadapan Song Jinmin. Menjadi tak terkalahkan di bawah kelas S bukanlah sekadar omong kosong. Lin Yi mengangguk setuju, mengakui kekuatan Song Jinmin. Dia berpikir bahwa bahkan Kid, yang pernah mereka temui sebelumnya, mungkin bukanlah tandingannya. Astaga, dia benar-benar aneh. Coba lihat lukamu. Apa yang bisa dilihat? Semuanya sudah direkayasa. Ayo, coba saya lihat. Tak sanggup menolak Ning Che, Lin Yi tak menghentikannya dan mengangkat kain kasa dari lukanya agar Ning Che bisa melihatnya. Tidak buruk, cederanya tidak separah yang saya bayangkan. Luoki membantu menangkis beberapa tusukan untukku, jika tidak, Treliso pasti sudah membunuhku. Menatap kembali Luoki yang masih tak sadarkan diri, Ning Che menghela napas. Semua orang di kelompokmu tampaknya bersedia mempertaruhkan nyawa untukmu. Lin Yi tersenyum, diam-diam menyetujui ucapan Ning Che. Aku harus pergi. Kamu istirahat dan pulihkan diri dengan baik. Jangan terlalu banyak bergerak. Mau pergi secepat ini. Aku kembali hanya untuk mengecek keadaanmu. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja, aku harus kembali. Grup 3 masih menungguku di pulau itu.
Lalu mengapa kamu kembali? Sebuah panggilan telepon saja sudah cukup. Aku tak bisa tenang tanpa melihatmu. Ning Che mencondongkan tubuh dan mencium Lin Yi sebelum pergi. Aku pamit dulu, selamat tinggal. Dia melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal dan pergi dengan anggun, dan tak lama kemudian, Tao Cheng masuk. Saudara Cheng, kau juga harus segera kembali. Grup 1 akan segera kembali, kata Lin Yi. Beberapa jam lagi tidak akan menjadi masalah, kata Tao Cheng. Jika istrimu tahu aku pulang lebih awal, dia pasti akan marah besar padaku. Tidak mungkin, hahaha. Setelah mengobrol santai sebentar, mereka mulai bermain game mobile lagi. Sekitar pukul 11 malam, telepon Tao Cheng berdering, dan setelah percakapan singkat, dia menutup telepon. Pesawat yang membawa grup 1 telah mendarat di bandara. Mereka akan tiba sekitar 1 jam lagi. Lin Yi mengangguk, dengan pendaratan yang selamat, dia merasa lega. 1 jam berlalu dengan cepat, dan langkah kaki tergesa-gesa mendekati bagian luar kamar rumah sakit. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Grup 1 muncul di pintu. Semua orang tampak dalam kondisi baik, hanya Sui Qiang dan Zhang Chaoyue yang lengannya dibalut perban. Tampaknya cedera mereka tidak serius. Mereka bergegas masuk dan berkumpul di sekitar Luoqi. Kak Lin, kenapa Luoqi belum bangun juga? Xiao Bing dan Luoqi selalu memiliki hubungan cinta-benci. Karena Xiao Bing mengalami cedera yang cukup serius, wajar saja dia khawatir. Cedera yang dialaminya lebih parah daripada cedera saya. Fakta bahwa dia tidak berada di ICU saja sudah merupakan keberuntungan, kata Lin Yi. Dia akan bangun dalam 1 atau 2 hari. Kalau begitu, baguslah. Setelah memahami kondisi Luoqi, semua orang merasa lebih tenang. Sekarang kau sudah kembali, aku tidak akan tinggal dan berjaga di sini. Aku akan menyerahkannya padamu, kata Tao Cheng. Terima kasih, Ketua Grup Tao, kata Yu Xing. Tidak perlu berterima kasih. Kalian semua sibuk. Dengan begitu, Tao Cheng pergi, meninggalkan grup 1 di belakang. Bagaimana keadaan di sisi sana? Kami membunuh total 35 orang. Salah satunya berasal dari periode yang sama dengan Maldi, tetapi tidak sehebat dia. Kami menyergapnya dan menumbangkannya, kata Sui Qiang. Namun tampaknya mereka telah meninggalkan basis bar mereka. Di masa depan, mereka akan menemukan lokasi baru. Lin Bro, kami juga telah menemukan informasi lain, kata Xiao Bing. Klub Blood Bowl telah menyerahkan misi Asia Pasifik mereka kepada Hajem. Orang ini cukup licik. Meskipun dia licik, dia tenang dan mantap. Untuk saat ini, keadaan seharusnya aman di sini. Bahkan jika mereka merencanakan balas dendam, mereka tidak akan bertindak dalam waktu dekat. Kita akan punya waktu untuk bernapas lega. Itu mungkin benar. Tapi jangan sampai itu terjadi lagi. Jika terjadi lagi, tulis surat pengunduran diri Anda sendiri. Kelompok 1 terkekeh, tanpa berkata apa-apa lagi. Baiklah, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Cari tempat untuk beristirahat, kalian tidak perlu terus berkerumun di sekitarku. Xiao Bing dan aku akan tinggal di sini. Kalian cari tempat menginap sendiri, kata Yu Xing. Semua orang menyetujui kesepakatan itu. Karena ini rumah sakit, jika mereka semua berkerumun di sini akan menimbulkan gangguan, dan mengganggu istirahat Lin Yi dan Luoqi. Setelah para pria itu pergi, Xiao Bing mengambil handuk dan mulai menyeka Luoqi. Sementara itu, Lin Yi mengobrol dengan Liang Ruoxu melalui telepon sebelum tidur. Setelah menyelesaikan semuanya, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Kedua wanita itu memasang tempat tidur lipat di ruangan itu dan pergi beristirahat. Keesokan paginya, Lin Yi tampak jauh lebih baik. Luka-lukanya terasa kurang sakit bahkan dengan sedikit gerakan. Pada saat itu, Yu Xing dan Xiao Bing terbangun, membantu Luoqi membersihkan dan memijat tubuhnya. Lin Bro, kau sudah bangun. Lin Yi mengangguk, berniat untuk bangun dan bergerak. Bos, saya akan membantu Anda, tawar Yu Xing. Tidak perlu. Lakukan saja apa yang sedang kamu lakukan. Dengan susah payah, Lin Yi turun dari tempat tidur dan perlahan berjalan keluar dari kamar rumah sakit. Sejak kemarin, perasaan gelisah terus menghantuinya, seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu. Namun semuanya telah diatur dengan sempurna. Dia tidak bisa menjelaskan secara pasti mengapa dia merasa seperti itu. Berdiri di dekat jendela, Lin Yi mengerutkan kening, mencoba menenangkan pikirannya, tetapi perasaan aneh itu tetap ada. Apa yang kau lakukan, berdiri di sana dengan linglung sepagi ini? Mendengar suara dari belakangnya, Lin Yi menoleh. Dia melihat Liang Ruoxu berdiri di belakangnya, membawa sarapan dan menggendong anak mereka. Bab 3243. Tugas misi Qiu Yuluo. Kamu datang lebih awal. Sambil tersenyum, Lin Yi menjawab dan mengambil anak itu dari tangan Liang Ruoxu. Ayah, peluk. Liang Ruoxu memeluk anak itu dan menghindar ke samping. Jangan konyol, dia sekarang berat, jangan memperparah lukamu. Kau tahu kondisi fisikku, kan, kata Lin Yi.
Ini hanya kehilangan banyak darah dan kedinginan di salju, jika tidak, beberapa tusukan tidak akan membuatku kehilangan kesadaran. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi dan mengkritik. Hampir kehilangan nyawa, namun kau malah pamer seolah itu hal yang baik. Lin Yi terkekeh, lalu membawa anak itu kepadanya. Hati-hati, jangan berlebihan. Tenang, semuanya baik-baik saja. Sambil memeluk anak itu erat-erat, ia mencium wajah kecilnya, membuat Lin Cheng kecil tertawa geli. Kenapa kamu datang sepagi ini? Bukankah kamu tidur lebih lama di rumah? Aku ingin tidur lebih lama, tapi ibuku membangunkanku setelah dia bangun, kata Liang Ruoxu. Ini benar-benar menunjukkan bahwa kamu sekarang adalah menantu keluarga Liang, ibuku sangat menyayangimu. Menantu laki-laki itu separuh anak laki-laki, itu wajar. Jangan bicara omong kosong, Liang Ruoxu mengelus rambutnya, ayo makan dulu sebelum dingin. Liang Ruoxu sudah mengetahui situasi Yu Xiying dan Xiao Bing tadi malam. Saat tiba pagi ini, dia juga membawa sarapan mereka. Ayo pergi. Sambil menggendong anak itu masuk, mereka melihat Yu Xiying dan Xiao Bing telah selesai membersihkan tubuh Luo Qi dan sedang membersihkan bangsal. Istri perempuan. Melihat Liang Ruoxu, mereka menghentikan pekerjaan mereka, dan Xiao Bing tersenyum sambil mengambil anak itu dari tangan Lin Yi. Ayo, biarkan bibi memelukku. Makan dulu, nanti akan dingin, kata Liang Ruoxu. Kakak ipar, kamu makan dulu, aku akan bermain dengan anak sebentar. Biarkan dia bermain dengannya untuk sementara waktu. Lin Yi juga tidak berbasa-basi dengan Xiao Bing, mengajak Liang Ruoxu dan Yu Xiying untuk makan bersama. Lihat, bangun. Sebelum mereka sempat makan, seruan Xiao Bing menarik perhatian ketiganya. Saat menoleh, mereka melihat Luo Qi sudah membuka matanya. Ketiganya bergegas mendekat. Jangan bergerak dulu, jangan memperparah lukamu. Luo Qi mengangguk pelan. Lin Yi meraba pergelangan tangannya, denyut nadinya tenang, hanya sedikit lemah, yang merupakan hal normal. Setelah Luo Qi terbangun, kecemasan semua orang pun sirna sepenuhnya. Suasana hati semua orang membaik. Liang Ruoxu mengambil anak itu dari Xiao Bing dan menyuruhnya merawat Luo Qi. Kemudian, semua orang bergiliran menyelesaikan sarapan, dan tugas yang tersisa adalah beristirahat. Sekitar pukul 10 pagi, tim tiba. Suasana di bangsal menjadi ramai. Pada siang hari, Lin Yi menyuruh semua orang pergi, hanya menyisakan Yu Xiying dan Xiao Bing. Tidak ada masalah besar, tetap tinggal tidak akan membantu, jadi dia mengatur agar mereka melakukan urusan mereka sendiri. Sore harinya, Liang Ruoxu ada rapat yang harus dihadiri dan pergi lebih awal bersama anaknya, berencana untuk kembali setelah rapat. Yu Xiying dan Xiao Bing tidur siang di bangsal. Di bawah sinar matahari di luar, sementara yang lain beristirahat, Lin Yi berjalan keluar dari bangsal sendirian, menuju ke taman rumah sakit, dan menghubungi nomor Qiu Yuluo. Kamu belum istirahat juga, kan? Selisih waktu antara kedua tempat tersebut adalah 7 jam. Saat itu sudah lewat pukul 2 siang di sini, yang berarti sudah lewat pukul 9 malam di sana untuk Qiu Yuluo. Aku mau lari pagi, kata Qiu Yuluo. Setelah berbaring di hotel seharian, aku merasa lemas. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Sekarang aku bisa bergerak. Kamu aneh sekali, pulih secepat itu, kritik Qiu Yuluo. Seandainya saya tahu, tim Anda seharusnya mengambil tugas ini. Tidak mungkin, aku juga tidak sanggup, kata Lin Yi. Bagaimana pengaturan di pihakmu, dan kapan kamu akan berangkat? Grup 2 hampir pulih, kami akan berangkat besok pagi. Apa rencana spesifiknya? Kami sudah berkoordinasi dengan para pejabat di sini, membawa orang-orang ke pihak kami. Membawa mereka ke sini. Saya menduga ini proyek besar, mungkin akan memakan waktu lama, tetapi mereka tidak bisa ditahan di sana, kata Qiu Yuluo. Jika kau harus makan makanan suku mereka lagi tahun depan, kau akan mengunjungi makamku. Apakah itu terlalu berlebihan? Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Ini sudah tergolong konservatif. Sebelumnya, saat mengerjakan tugas di tempat Ahsan, tidak separah ini, satu gigitan virus super, dan bisa meneleponmu sekarang berarti aku sudah sembuh. Soal personel, apakah saya perlu mengirim tim 1? Ini hanya menjemput beberapa orang, bukan masalah besar, kata Qiu Yuluo. Jika sesuatu sekecil ini membutuhkan bantuan tim 1, maka tim 2 tidak perlu ada. Baiklah, saya tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan, hanya ingin memastikan keadaan Anda. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Oke. Setelah membahas bisnis tersebut, mereka tidak banyak mengobrol lagi dan menutup telepon dengan santai. Duduk di paviliun kecil itu, Lin Yi jarang menikmati momen santai. Sambil bertukar pesan dan sedikit mengobrol dengan beberapa wanita, dia merasa cukup puas. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Lin Yi berlalu dengan santai seperti biasanya. Dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Dengan mengenakan pakaian, dia tampak seperti orang normal, bahkan mampu melakukan beberapa latihan, meskipun tidak terlalu berat.
Tingkat pemulihan Luoki juga lebih cepat dari yang dia perkirakan. Dia sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan sendiri, hanya perlu menghindari gerakan yang terlalu berat. Kecepatan pemulihan ini membuat para dokter dan perawat di rumah sakit Terksenjing. Dalam pikiran mereka, Lin Yi seharusnya membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk pulih ke kondisi saat ini, namun ia sudah bersemangat dalam waktu seminggu. Pada malam harinya, Lin Yi tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit, dan bersiap untuk pindah ke rumah keluarga Liang. Bagaimana pengalamanmu di sini? Apakah kamu perlu aku kirim ke rumah perawatan agar bisa menikmati pemandangan yang lebih baik? Sebelum pergi, Lin Yi berkata kepada Luoki. Tidak, aku tidak mau pergi ke tempat seperti itu, Luoki dengan cepat menolak, sambil berkata. Setiap orang pasti akan memarahi saya di sana, tempat itu tidak senyaman di sini. Lin Yi tersenyum, kalau begitu, tetaplah di sini, aku akan pergi dulu. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Setelah perpisahan singkat, Lin Yi dan Liang Ruoxu pergi. Apa kau yakin kau baik-baik saja sekarang? Setelah masuk ke dalam mobil, Liang Ruoxu bertanya. Kau sudah menanyakan hal itu padaku setidaknya 20 kali sejak tadi malam, kata Lin Yi. Dokter rumah sakit bilang tidak apa-apa, apa yang kamu khawatirkan? Aku khawatir kau berlebihan, gumam Liang Ruoxu. Bagaimana mungkin aku menghargai hidupku. Kalau begitu aku tidak akan khawatir, kata Liang Ruoxu. Mari kita jemput ibuku dulu, ayahku sudah menyiapkan jamuan selamat datang untukmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.